Shalom, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16, Jemaat GPIB Jatipon. Semua kita yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020, di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberi kesehatan untuk kita beribadah bersama-sama, meskipun ibadah ini dilaksanakan secara online. Ibadah pada malam hari ini adalah ibadah rutin, ibadah rumah tangga, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16, Jemaat GPIB Jatipon. Dan dalam ibadah malam hari ini, pelayanan firman akan disampaikan oleh Diaken Bapak Elias Huai. Dan sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh. Integritas artinya keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Integritas diri orang beriman kepada Kristus harus nampak di dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga yang juga masyarakat yang memiliki keanekaragaman. Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus bahwa orang percaya adalah garam dan terang. Itulah sikap hidup yang harus diwartakan kepada dunia, sehingga hidup anak-anak Tuhan menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca di dalam dunia. Abadi nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tatanya, yang dalam putranya telah dikenal, baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya terang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, pada malam hari ini kami umat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16, Jemaat GPIB Jatipon datang kepadamu untuk menaikkan syukur dan rasa terima kasih kami kepadamu. Kami mau beribadah Tuhan, kami hendak memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, agar ibadah yang kami laksanakan secara virtual ini bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dan urapi Diaken Bapak Elias Huai yang sebentar akan mewartakan firman Tuhan. Berkati dan mampukan kami semua, rekan-rekan kami para petugas ibadah yang terlibat di dalam ibadah secara virtual malam hari ini, yaitu koordinator, planner, kameramen, soundman, editor, dan juga pelayan musik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca Mazmur pasalnya yang ke-103 dan dimulai dari ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18 yang kita baca secara responsoria. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya. Terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Ya Bapa pencipta segala terang, dipuji malaikat di sorga cerlang. Pun kami memuji, pun kami sembah Engkau yang bertahta di cahaya baka. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa minta pertolongan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena di tengah-tengah suasana pandemi, Tuhan masih memberikan kami kemungkinan untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami masuk ke dalam kelimpahan pengertian firman pada malam hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami, menolong hamba-Mu yang hina dina ini untuk dapat menyampaikan kebenaran Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Berkati seluruh pemberitaan firman ini dan Tuhan urapi dan setiap kami boleh mendapatkan makanan rohani. Di dalam Kristus penebus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dari 1 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya
berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa. Kalau demikian, kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu diperkuatkan oleh untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara-saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita sekalian kemungkinan untuk kita beribadah secara virtual di dalam suasana pandemi. Dan pada malam hari ini kita akan diperhadapkan dengan satu materi bacaan, itu dengan tema khotbah, yaitu berhikmat di antara keanekaragaman. Dan ayat yang ke-9 menjadi inti atau fokus di dalam pembahasan kita. Nah, pertama-tama kalau kita bicara kitab Korintus, maka kita tahu Korintus menjadi daerah yang disebut sebagai daerah yang berada di daerah Yunani. Nah, di dalam seluruh perjalanan pemberitaan firman setelah Yesus kembali ke sorga, maka ada dua tokoh yang paling penting di dalam pemberitaan firman. Dalam pekabaran Injil 1 Petrus, nah, Petrus mengambil bagian mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea. Tetapi kemudian daerah Yunani, Efesus dan sebagainya, itu merupakan daerah yang dipercayakan kepada Paulus. Kenapa begitu? Oleh karena Paulus mempunyai latar belakang filsafat yang kuat sekali, sehingga dia bisa memberikan pengaruh, dan pemberitaan itu akan bisa lebih efektif dibandingkan dengan para nelayan yang akan memberitakan firman di daerah-daerah yang seluruh wilayah itu sudah dipengaruhi oleh filsafat, seluruh sistem pikiran pada waktu itu. Maka Paulus orang yang dipilih oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil di daerah-daerah Yunani. Nah, oleh karena itu ketika dia berada di Athena, maka Roh Kudus mendorong dia untuk pergi ke Korintus. Karena ada satu visi penglihatan bahwa kita tahu bahwa daerah Korintus ini daerah atau satu komunitas, satu masyarakat yang penuh dengan berbagai kejahatan. Dan yang paling menonjol di situ adalah percabulan. Maka dalam visi itu Tuhan mengatakan kepada Paulus, engkau sekarang pergi, karena di tempat Korintus itu banyak umat pilihan
yang harus dipanggil keluar daripada kegelapan melalui suatu proses penginjilan. Maka dia pergi, dan waktu dia masuk ke Korintus, dia bertemu dengan 2 orang suami istri, Aquila dan Priscilla. Dan kedua orang ini, suami istri ini, mempunyai jiwa spirit penginjilan yang cocok persis dengan Paulus. Dan mereka sama-sama bahu-membahu untuk bekerja memberitakan Injil di Korintus. Dan pada waktu itu kita melihat proses kemajuan, dan memang pada waktu Paulus mau masuk ke Korintus, memang dia sedikit takut oleh karena banyak orang Yahudi yang tidak senang kepada dia. Tetapi dorongan Roh Kudus untuk dia tetap pergi, dan dia tinggal di sana kurang lebih kira-kira 2 tahun. Dia mentegakkan suatu gereja jemaat Tuhan di Korintus itu. Dan ini merupakan satu kemenangan pemberitaan Injil di Korintus. Dan setelah dia pergi, dia sudah memenangkan banyak jiwa dan gereja Tuhan sudah ditegakkan di Korintus. Hampir kurang 2 tahun, maka dia pergi meninggalkan Korintus. Lalu setelah perjalanan dia meninggalkan Korintus, kita melihat banyak persoalan-persoalan muncul di kalangan jemaat Korintus. Kalau kita mau inventarisasi persoalan, kalau kita lihat banyak sekali perselisihan-perselisihan yang terjadi, perpecahan di dalam gereja pada waktu itu. Kita melihat ada percabulan-percabulan yang menjadi masalah yang begitu genting. Kita lihat ada persoalan-persoalan hukum antara satu jemaat dengan yang lain, persoalan-persoalan perkawinan yang berkaitan dengan percabulan. Dan malam ini juga ada satu kasus yang dibicarakan, yaitu mengenai persembahan berhala. Nah, maka pada malam hari ini kita membicarakan persembahan berhala. Kita perlu mengerti dulu terlebih dahulu cerita bahwa sebetulnya masyarakat Korintus ini merupakan satu komunitas kafir yang mereka mempunyai satu tradisi, yaitu mereka selalu membuat satu upacara-upacara agama di mana mereka membawa persembahan-persembahan korban, daging persembahan untuk dibawa di dalam satu persembahan berhala. Dan itu merupakan satu sakramen, satu ibadah yang suci menurut mereka. Nah, tetapi setelah itu daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu mereka tidak makan sendiri. Mereka memanggil teman-teman, kenalan-kenalan, lalu mereka makan secara bersama. Tetapi mereka makan justru di dalam kuil-kuil. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-10, di dalam ayat ke-10 dikatakan bahwa karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi ada persoalan di sini bahwa ada sekelompok orang-orang Korintus, khusus orang-orang Kristen, mereka mempunyai sesuatu pengetahuan yang ini menjadi persoalan di dalam ayat-ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan mereka tentang apa yang disebut sebagai kemungkinan boleh makan apa saja oleh karena Tuhan menciptakan segala sesuatu. Maka itu memungkinkan mereka makan. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini sebetulnya ada suatu pengetahuan yang disebut pengetahuan ganda atau pengetahuan di balik pengetahuan. Jadi pengetahuan yang mengatakan bahwa kita boleh makan apa saja. Kita boleh makan akan daging-daging persembahan dikarenakan oleh tidak ada Allah lain di dalam dunia ini kecuali Allah yang esa. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ini satu keyakinan yang kokoh bagi orang-orang Kristen pada waktu itu bahwa mereka percaya kepada Allah yang esa. Dan kalau kita bicara Allah yang esa, maka kita perlu memperhatikan beberapa hal yang menjadi latar belakang pikiran daripada orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena konsep Allah yang Maha Esa itu sendiri, sebetulnya di belakang itu ada semacam pemikiran bahwa Allah yang Esa itu menjadi satu sumbangsi terbesar dari orang-orang Ibrani khusus atau orang-orang Israel bagi seluruh umat manusia. Dan kita melihat
di dalam seluruh pemikiran mereka bahwa itu diulangi oleh Musa di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan ke-5. Musa menyerukan bahwa hai umat, engkau dengarlah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Tetapi kalau kita pelajari sampai di dalam Perjanjian Baru, kata esa di sini sebetulnya ini muncul semacam satu konsep Allah Tritunggal. Tetapi yang paling menonjol di dalam pembacaan ini kalau kita lihat hanya dua oknum Allah. Oknum pertama itu Allah. Itu Allah Bapa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Nah, artinya bahwa Allah yang esa dimengerti di sini adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu baik adanya, maka termasuk daging persembahan berhala itu bagi mereka tidak ada berhala di dalam dunia ini. Yang ada hanya Allah yang mencipta dan ciptaan itu semua baik, maka marilah kita makan. Nah, pemikiran ini membuat mereka mengambil keputusan, boleh dong saya pergi ke kuil dan saya makan bersama-sama jikalau saya diundang. Nah, ini jadi satu persoalan bagi orang-orang Kristen sebagian. Mereka ingin bertanya bagi Rasul Paulus. Karena mereka hidup dalam satu komunitas yang mempunyai satu tradisi berhala. Lalu kemudian mereka diundang, lalu mereka ingin tanya kepada Paulus, bagaimana sebetulnya sikap kita untuk menghadapi semua kenyataan ini. Lalu Paulus mulai menulis surat ini yang disebut sebagai surat kerasulan Paulus, khusus mengenai membereskan masalah yang namanya masalah berhala ini. Lalu Paulus mulai dengan ayat yang pertama, dia mengatakan begini, tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita di sini berarti adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka dengan pengetahuan yang tadi saya jelaskan, mereka mengatakan bahwa kita semua mempunyai pengetahuan dan pengetahuan yang demikian itu memungkinkan kita untuk makan daging berhala. Tetapi di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus mengatakan, sebetulnya ada orang-orang juga yang mereka belum mempunyai pengetahuan seperti kalian. Maka kalian yang mempunyai pengetahuan yang tinggi juga harus menghormati mereka. Karena itu bisa menjadi batu sandungan untuk mereka. Nah, kita baca di ayat yang ke-7 kita lihat. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Nah, ini menjadi satu catatan, ada kata mengenai hati nurani di sini. Rasul Paulus menyisipkan kata hati nurani untuk menyampaikan kepada orang-orang Kristen yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, bahwa ketika kamu makan di kuil, maka mereka ini akan melihat dan mereka akan masuk makan. Oleh karena mereka sebetulnya mereka masih mempunyai rasa hormat, ya, rasa hormat terhadap satu tradisi daripada rekan-rekan mereka yang kafir, mereka makan. Sehingga ini merupakan satu ragi yang belum sepenuhnya dibereskan. Maka firman Tuhan yang sudah diberitakan itu perlu diulangi lagi oleh Rasul Paulus melalui surat kerasulan dia kepada jemaat Korintus. Jadi yang mau ditekankan di sini adalah integritas daripada orang Kristen. Bahwa, nah kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga, saya agak menarik sekali melihat ayat yang pertama sampai ketiga itu dipadukan menjadi satu. Oleh karena di sini ingin disampaikan bahwa ada orang Kristen perlu memiliki satu integritas. Integritas yaitu bahwa ketika kita mempunyai pengetahuan,
maka pengetahuan itu perlu diselipkan dengan kebijaksanaan. Bijaksana. Dan bijaksana itu sebetulnya yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, engkau melakukan segala sesuatu harus didasarkan dengan kasih. Bapak Ibu sekalian, manusia itu diciptakan dengan satu tujuan, yaitu untuk mempermuliakan Allah. Tetapi bagaimana kita mau mempermuliakan Allah? Maka Alkitab memberikan satu peringatan kepada kita. Jikalau engkau mau mempermuliakan Allah, maka engkau perlu hikmat. Engkau perlu bijaksana. Dan bijaksana yang dimaksudkan di sini, engkau mengerti bahwa segala pengetahuan itu tidak cukup. Dan pengetahuan itu yang kamu miliki, kamu laksanakan di dalam kehidupanmu. Tetapi dasarnya adalah kasih. Nah, kita melihat bahwa kita perlu mencurigai. Ya. Patutlah kalau kita baca seperti ini lalu muncul suatu interpretasi. Jangan-jangan orang Kristen di Korintus ini adalah orang-orang Kristen yang belum menjadi orang Kristen yang sejati. Karena mereka melakukan segala sesuatu, tetapi mereka tidak memperlihatkan hidup kasih. Nah, kalau kita telusuri sampai ke pasal ke-13, Korintus pasal ke-13, Rasul Paulus mentegaskan kembali tentang kasih itu. Ya, mari coba kita lihat di Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Ini menarik sekali untuk memperkuat argumen kita pada malam hari ini. Ayat yang ke-13 mengatakan begini. Yang kedua dulu ya, kita baca yang kedua dan kemudian ke-13. Yang kedua bunyinya begini. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, di ayat yang kedua ini katakan, engkau punya pengetahuan sekalipun setinggi apapun, tapi kalau tidak punya kasih tidak ada guna. Ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, jadi ayat yang ke-8 sampai ke ayat yang ke-13 mulai makin jelas apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang integritas, bahwa kita semua mempunyai pengetahuan, tetapi pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Karena engkau tidak punya kasih, maka engkau melakukan segala sesuatu itu menggambarkan bahwa ada satu egoisme diri. Engkau tidak memperhatikan teman-teman, saudara-saudara seiman yang masih lemah, yang bisa menjadi sandungan bagi mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu bijaksana. Nah, bijaksana, kalau kita bicara bijaksana di dalam konteks Gerika, maka bijaksana itu mempunyai beberapa konten. Konten pertama itu adalah kita perlu adanya apa yang disebut dengan discernment. Discernment itu adalah satu ketajaman untuk melihat, lalu kemampuan untuk penglihatan itu untuk membedakan mana yang baik atau tidak. Dan kita mesti tahu persis bahwa kalau kita berbicara hikmat, berarti bersangkut paut dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah roh hikmat. Maka dia akan memberikan hikmat kepada kita untuk dapat bisa membedakan mana tindakan dan perilakuku yang bisa mempermuliakan Tuhan, bisa menjadi berkat untuk sesama. Ini sikap bijaksana. Nah, jadi kita perlu ada yang namanya the gift of discernment, sesuatu anugerah untuk dapat melihat dengan cerdas, dengan tajam, perbedaan mana yang baik, mana yang memperkenankan Tuhan. Nah, oleh karena di dalam kasus seperti ini, dengan bijaksana, maka seharusnya orang-orang Kristen di Korintus itu, mereka juga bisa melihat bahwa kalau tindakan mereka masuk ke dalam kuil, itu akan merugikan rekan-rekan seimannya
yang masih lemah. Nah, konten yang kedua itu berkaitan dengan apa yang disebut prioritas. Nah, prioritas itu artinya ya mana duluan, mana belakangan, mana utama, mana yang kedua dan sebagainya. Jadi kita perlu mengetahui dalam seluruh keadaan praktek hidup kita, selalu kita melakukan satu struktur atau namanya pengaturan mana yang utama yang kita perlu utamakan, mana yang kita belakangkan. Itu namanya prioritas. Itulah sikap bijaksana. Dan yang ketiga, saya kira tidak kalah penting, itu self-control. Nah, orang yang berbijaksana menurut pemahaman Alkitab, itu dia memiliki satu self-control. Kalau self-control itu berarti ada satu penyangkalan diri, ya, untuk melihat bahwa aku lakukan segala sesuatu akan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Jadi contoh dalam kasus ini kita melihat, kalau orang-orang Kristen yang punya pengetahuan yang tinggi, mereka dapat melakukan apa yang disebut dengan penyangkalan diri, self-control, untuk tidak makan daging di dalam kuil. Nah, itu akan dapat membangun jemaat, dapat membangun, menguatkan, meneguhkan rekan-rekan seiman yang lemah iman. Nah, ini yang kita katakan di dalam ayat pertama sampai yang ketiga, diperlukan satu integritas yang didukung oleh sikap bijaksana. Dan pada akhirnya kita melakukan semuanya dengan kasih. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus memberikan satu perintah baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Mengasihi itu sudah diberikan di dalam perjanjian lama, tetapi hanya satu arah. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan ketika Yudas meninggalkan murid-murid bersama dengan Yesus, baru Yesus menyampaikan namanya perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Maksudnya apa? Maksudnya itu bahwa melaksanakan cinta kasih saling mengasihi harus dimulai dari kalangan sendiri. Di kalangan orang-orang seiman, di kalangan jemaat itu sendiri, kita perlu saling kasih mengasihi, saling membangun satu dengan yang lain. Baru kemudian kasih yang berikut itu diekspansikan keluar kepada orang-orang yang di luar persekutuan kita. Maka ini disebut sebagai kasih, perintah yang baru. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang keempat dikatakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu, nah, kata kita tahu ini dua kali diulangi ya. Pertama di ayat yang pertama, kemudian sekarang kita tahu. Tahu apa? Tahu bahwa tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar, dan banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ini ayat ini berbicara tentang sebetulnya iman yang didasarkan atas pengetahuan. Nah, kalau saya ingin bawa Bapak Ibu sekalian untuk sedikit mengerti tentang bagaimana cerita orang-orang Israel ketika mereka berada di Mesir, bahkan setelah mereka keluar dari Mesir, itu terdapat berbagai macam kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar mereka. Dan kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan-kerajaan kafir yang sesungguhnya mereka mempunyai kepercayaan terhadap banyak dewa. Jadi bukan satu dewa, dewa-dewa. Nah, kalau Anda perhatikan di dalam Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama itu kita lihat ada dewa Baal, ada dewa Asitoret, ada dewa apalagi itu, Asher ya, kemudian ada Dagon. Dan ini dewa-dewa yang besar, tetapi di dalam pemahaman iman mereka, bahwa di dalam kepercayaan itu ada satu struktur. Jadi ada Allah di angkasa, ada Allah di bumi.
Jadi Allah-Allah di angkasa itu, dia memerintah dan ada Allah-Allah di bumi yang menjadi perantara. Dan struktur lebih lanjut lagi, ada struktur di mana banyak Allah-Allah yang tersusun di dalam struktur yang di bawah. Sehingga disebut ini banyak Allah, banyak Tuhan yang menjadi perantara untuk menyambungkan apa yang menjadi visi daripada Allah-Allah yang besar yang berada di angkasa. Dan ini semua di dalam pengertian yang kalau kita katakan, orang-orang Israel mengatakan ini omong kosong semua. Karena bagi orang Israel, orang-orang Kristen pada waktu itu, yang hanya ada Allah yang esa. Nah, Allah yang esa tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan kelima dikatakan bahwa Musa berkata kepada orang Israel, "Hai Israel, dengarlah, Tuhan itu esa. Tuhan itu Allah dan Tuhan itu esa." Dan esa di sini adalah merupakan satu sumbangsi yang dikatakan sebagai iman yang menerobos ya seluruh sistem iman di dunia, di seluruh dunia. Jadi merupakan satu sumbangsi yang terbesar. Allah itu cuma esa. Tetapi konotasi esa bagi orang-orang Israel, orang-orang Kristen, yaitu sebetulnya Allah itu adalah Allah Tritunggal. Ya. Sebab kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang berikut, coba kita lihat di ayat yang ke-6 dan 6 ya, coba kita baca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi muncul ada oknum pertama, yaitu Allah, Bapa yang adanya Allah, kemudian Kristus juga yang oknum kedua yang ada juga Allah. Jadi konsep Allah Tritunggal muncul di dalam ayat-ayat ini. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah yang esa itu adalah ada 3 pribadi Allah, tetapi adalah ketiga itu menjadi satu, mempunyai satu esensi Allah. 3 bukan berarti 3 Allah. 3 pribadi itu berarti hanya satu Allah. Itu keyakinan daripada orang percaya. Keyakinan kita juga demikian. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah yang mencipta, percaya kepada Yesus Kristus, Allah yang menebus, dan kita percaya kepada Allah Roh Kudus, Allah yang mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadi ini pekerjaan keselamatan dikerjakan melalui Allah Tritunggal. Nah, ini menjadi sumbangsi terbesar dari orang-orang Ibrani kepada seluruh dunia. Nah, ketika kita bicara Allah yang esa, maka muncul juga konsep bahwa ketika Allah yang esa itu menyangkut pernyataan Allah yang serius, yang menuntut supaya kita menyerahkan seluruh hidup sepenuhnya bagi Dia. Nah, tadi saya katakan di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 dan 5, yang kelima dikatakan bahwa engkau kasihilah Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan seluruh pikiranmu, seluruh jiwamu, seluruh kekuatanmu. Jadi ada satu totalitas. Jadi ketika berbicara Allah yang esa, maka perlu ada satu totalitas penyerahan. Ini yang disebut di dalam keyakinan orang percaya, orang Korintus pada waktu itu. Lalu yang ketiga, ketika berbicara tentang Allah yang esa, maka muncul satu konsep bahwa Allah yang esa itu adalah Allah yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Dia kekal, ya, Dia suci, Dia kudus, Dia mutlak dan sebagainya. Nah, pemahaman teologi seperti ini menjadikan orang-orang Kristen pada waktu itu di Korintus mengatakan tidak ada Allah lain kecuali Allah yang esa. Maka mereka mengatakan, kalau begitu tidak ada Allah di dalam daging persembahan, kita boleh makan dong. Nah, tetapi mereka membuat kesimpulan bahwa dengan demikian kita boleh ke kuil. Nah, ini yang dikritik oleh Rasul Paulus. Bukan melarang Anda tidak boleh ke kuil, bukan.
Tetapi kasihan kalau Anda pergi ke kuil, maka nanti orang-orang yang lemah iman, lemah pengetahuan itu melihat, kalau lu makan, masa gua juga nggak bisa makan? Maka mereka terjerat di dalam penyembahan berhala. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang Kristen pada waktu itu yang mempunyai pengetahuan yang rendah, mereka secara samar-samar, mereka masih menghargai, menghormati apa yang disebut dengan berhala-berhala yang dipercayakan pada waktu itu. Sehingga kalau kita, maka ketika mereka makan, mereka sungguh-sungguh juga terikut untuk menyembah kepada berhala itu. Maka hati nurani mereka akan menegur mereka. Nah, di sini saya tertarik dengan kata hati nurani yang disisipkan oleh Rasul Paulus. Yaitu bahwa ada suara Tuhan. Dia bagaikan satu pelita yang ditaruh di dalam hati kita untuk terus melakukan pengontrolan terhadap setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita. Dan ketika kita berbuat salah, maka hati nurani itu akan memberikan teguran. Dan itu akan merusak relasi antara kita dengan Allah. Kita mempunyai satu perasaan bahwa kita sudah berdosa. Nah, ini terjadi ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Maka mereka waktu makan buah yang terlarang, maka mereka merasa bersalah. Hati mereka merasa dingin, mereka takut. Nah, itu semua bentuk daripada reaksi daripada hati nurani yang sudah dicemari oleh dosa. Jadi apa yang mau dikatakan di dalam kesimpulan ini? Bahwa Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa tolong di dalam hidup kekristenan itu perlu ada integritas. Kita perlu bertindak, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bijaksana, juga tolong memperhatikan rekan-rekan seiman. Karena panggilan kita adalah kita perlu saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan kepada teman-teman kita yang masih lemah iman. Jangan lupa teman-teman kita yang masih lemah iman itu bagaikan seperti seorang bayi yang perlu dirawat. Dan ketika kita membuat mereka berdosa, maka bukan saja terhadap mereka, kita juga berdoa langsung kepada Tuhan. Kenapa begitu? Oleh karena Tuhan sudah mati bagi mereka, menebus mereka. Maka kita harus bertanggung jawab karena kita menjerumuskan mereka di dalam dosa. Ini saudara-saudara seiman yang masih bayi rohani, mari kita rawat mereka, kita menolong mereka supaya mereka tidak jatuh ya di dalam hal-hal persembahan berhala. Lalu setelah nasihat itu selesai, maka Rasul Paulus memberikan satu teladan contoh yang dicatat dalam ayat yang terakhir. Ayat yang ke-13 mari kita baca sama-sama. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Untuk selama-lamanya. Wah, bagaimana ya kalau kita jemaat Jatipon ini, kita nggak boleh makan daging untuk selama-lamanya. Repot ya. Nanti jualan sate babi itu nggak laku ya. Nah, jadi konteksnya ini berbeda. Ya, konteks ini karena orang Kristen sedang berada di dalam satu komunitas kafir yang penuh dengan satu tradisi yang sangat berbahaya yang harus dihindari. Tetapi kalau di Jatipon enggak ya. Kita semua ini orang Kristen baik-baik ya. Jadi kalau ada daging ya kita santap. Nah, saya salah satu yang suka makan daging babi yang dijual di sini di halaman depan. Jadi kalau nanti dilarang kita nggak makan daging, wah saya termasuk orang yang korban ya. Itu nggak boleh ya. Jadi ini konteks di mana Rasul Paulus ingin menyatakan perlu ada penyangkalan diri. Yang tadi saya katakan salah satu konten daripada bijaksana adalah self-control. Kita perlu melakukan kontrol terhadap diri supaya hidup kita boleh menjadi berkat kepada sesama kita. Kita punya hidup jangan sampai bisa menjadikan teman-teman, rekan-rekan seiman itu tersandung karena perilaku kita. Maka untuk itu Paulus mengatakan,
ya kita nggak usah makan daging. Nah, ini konteks di era zaman jemaat Korintus pada waktu itu. Ya. Kesimpulannya adalah bertindaklah. Karena kita dipanggil, tadi saya mau ulangi lagi pendahuluan saya tadi, kita dicipta untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Jadi hiduplah baik-baik dalam seluruh perilaku kita. Dengan bijaksana, dengan cinta kasih, maka kita boleh hidup mempermuliakan Tuhan. Dan kita jangan lupa, kita perlu menjadi berkat teristimewa bagi saudara-saudara kita seiman yang masih lemah. Kita perlu menolong mereka, kita merawat kerohanian mereka. Inilah tanggung jawab kita. Adalah tanggung jawab orang-orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani, maka dia perlu mengawal, dia perlu memberikan sumbangsi pendidikan kepada rekan-rekan seiman yang masih lemah. Sekali lagi, jadilah berkat, hidup jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain dalam segala hal. Dan dasarnya adalah mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu adalah perintah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh, oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh, oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Sia hambeku kanyen kwen kos, sia hambeku kanyen kwen kos. Sia hambeku kanyen kwen kos, sia hambeku kanyen kwen kos. Sia hamba, oh, oh, sia hambeku kanyen kwen kos. Sia hamba, oh, oh, sia hambeku kanyen kwen kos. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena malam hari ini Tuhan berbicara kepada kami untuk mengingatkan kepada kami untuk kami hidup di dalam dunia ini dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kami selalu
membangun satu dengan yang lain. Biarlah kebenaran firman yang kami sampaikan pada malam hari ini, yang kami terima Tuhan meteraikan itu, menjadi kekayaan rohani kepada kami masing-masing. Catatkan itu di dalam jiwa kami Tuhan. Dan kami tahu firman yang hidup, firman ini juga akan menghidupkan rohani kita. Firman itu suci, akan menyucikan kita. Firman ini yang berkuasa juga akan mengubah kami, sehingga kami makin hari hidup, makin diubah oleh firman, makin hari makin menjadi seperti Engkau Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dunia yang sedang berada di dalam suatu bencana kemanusiaan. Biarlah di tengah-tengah pandemi yang berlangsung di seluruh dunia, Tuhan turut bekerja. Kiranya banyak jiwa boleh kembali kepada Tuhan. Karena kami tahu peristiwa seperti ini merupakan peristiwa yang baru pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Untuk menjadi peringatan kepada manusia agar mereka kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk semua upaya-upaya untuk penanganan COVID-19 di seluruh dunia, di berbagai negara. Engkau memberkati masing-masing pemerintah. Kiranya mereka diberikan bijaksana dan penyertaan agar semua bangsa, semua negara boleh keluar dari malapetaka ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden, dan para menteri. Kami berdoa untuk semua aparat, lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara. Kami berdoa khusus bagi Komisi Penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun daerah, kabupaten kota. Tuhan terus menyatakan belas kasihan dan penyertaan kepada kami semua. Kepada mereka diberikan bijaksana di dalam menangani kasus COVID-19. Pimpin para pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, sampai wali kota. Dan Engkau memberikan juga bijaksana, kepatuhan juga kepada masyarakat luas untuk dapat mengikuti prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan. Biarlah masyarakat menjadi masyarakat yang patuh, sehingga Tuhan boleh memberkati kami semua keluar dari bencana ini. Malam hari ini kami ingin berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja kami. Ya Tuhan memberkati semua pergumulan-pergumulan pelayan dalam jemaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk Ibu Pendeta Menita, Ibu Pendeta Ana, Ibu Pendeta Bogar Siwi, Pendeta Suripati. Ya Tuhan terus menyatakan penyertaan kuasa urapan penyertaan bagi mereka di dalam menggembalakan jemaat. Engkau memberikan penyertaan kepada jemaat secara keseluruhan. Pelihara kami semua, agar kami terlindung daripada bencana COVID ini. Kami merindukan, kami percaya Tuhan, bahwa kami senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami ada sampai saat ini, kami tahu tangan Tuhanlah yang menopang seluruh eksistensi kami. Berarti Tuhan terus memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan sampai pada hari ini bagi jemaat-Mu. Malam ini kami boleh duduk untuk beribadah. Ini merupakan pertanda bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan masih memberikan kepada kami kemungkinan-kemungkinan untuk terus bersekutu dan mendengar firman dan beribadah kepadamu. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk malam hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Vinantusi Sularso, kepada Ibu Resmiati Gadrun, kepada Ibu Kristina Sipasulta, kepada Bapak Ronald Pakasi. Kami berdoa untuk Ibu Henriati Luisan, kami berdoa untuk Saudara Ivan Looho, kami berdoa kepada Ibu Riris Tobing, kami berdoa untuk Ibu Suwarti, kepada Bapak Hans Edi Kodong, kami berdoa untuk Bapak Henry Edison Maringka, kepada Bapak Sulistina Manara, kepada Ibu Nelce Detan. Kami berdoa untuk Oma Dela Rosa,
kepada Oma Andriana Della Rosa, kepada Ibu Telma Laluyan. Kami berdoa untuk Bapak Beni Tengker, Bapak David Supartono. Kami berdoa untuk Ana Luther Tobing, kepada Ibu Sondang Tampu Bolon. Kami berdoa untuk Ibu Tina Siahaan, kepada Bapak Thomas Da Costa, kepada Ibu Kartina Lase. Kami berdoa untuk Ibu Ida Sumami Rora. Kami berdoa untuk Bapak Yonatan Ongirwalu, kepada Saudara Hermin. Kami berdoa untuk Bapak Noke Persulesi, kepada Ibu Min Persulesi. Kami juga berdoa untuk Ibu Jenny Sarah Marbai, kepada Ibu Calvin Nanere. Kami juga berdoa untuk Penatua Konstantinus Damamain. Kami berdoa untuk Pak Alex Tendean, kepada Ibu Murti Sianipar. Kami berdoa untuk Oma Nanlohi. Kami berdoa untuk Ibu Popi Patiasina. Kami berdoa untuk Oma Emma Patipelohi, untuk Ibu Clara Ponggawa, Ibu Tati Prabowo. Kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, keluarga Pak Alex Manopo, kepada keluarga Revlin Maringka, kepada keluarga Hamsa Sektor 5. Kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan untuk memberkati mereka dengan kelemahan-kelemahan tubuh. Ya Tuhan, memberikan kekuatan iman, dan agar mereka dapat melihat segala sesuatu di dalam cara Tuhan bekerja untuk menganugerahkan kesembuhan bagi mereka. Berkati setiap obat-obatan, biar Tuhan boleh menyatakan belas kasihan, menganugerahkan kesembuhan melalui obat-obatan mereka konsumsi. Keluarga-keluarga yang berduka, Tuhan berikan penghiburan kepada yang ditinggalkan, agar penghiburan Tuhan senantiasa menguatkan, meneguhkan mereka, sehingga mereka tidak terus berada di dalam kedukaan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Malam hari ini kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan, di mana seluruh tim yang boleh bekerja, Tuhan, untuk melakukan rekaman, syuting, Tuhan sudah pakai. Begitu juga teman-teman yang lain pada malam hari ini, mereka boleh bekerja dan mengambil bagian di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka, baik pribadi, rumah tangga mereka masing-masing. Dan Tuhan, kami membawa doa ini, kami alaskan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan
mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan
di sepanjang hidupku. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami. Di saat ini kami yang beribadah kepadamu telah memberikan persembahan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan syukur ini serta berkatilah agar menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan adalah sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu di dalam dunia ini dengan kesediaan diri untuk menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca oleh dunia. Sehingga melalui kesaksian hidupmu bersama sekeluarga, banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan untuk kemuliaan Kristus. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas.
kita lepas, tetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.